Di bulan Dzulqa'dah ini pada pembahasan makna huruf dzal ada keterangan menarik dari guru mursyid kita, yaitu Hadratus Syekh mengutip firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 56, yaitu Allah berfirman, la yazuquna fihal mauta ilal mautatal ula. Ayat ini Allah mengisahkan tentang kisah penduduk surga atau kisah kehidupan di akhirat, yaitu Allah berkata la yazuquna fihal mauta. Para penduduk surga di dalam surga tidak merasakan kematian, illal mautatal ula, melainkan atau kecuali mati yang pertama. Ini yang kemudian menarik nanti dijelaskan oleh guru mursyid kita. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini, kita dari tafsir zahirnya dulu, baru kemudian kita beranjak ke tafsir sufinya. Dan kita tutup dengan kesimpulan dari penjelasan guru mursyid. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itu abadi. Dan itu suatu pengetahuan yang ma'lumun bid-darurah, diketahui oleh semua orang. Tetapi Allah ingin memuji penduduk surga dan menghinakan penduduk neraka. Maka ada riwayat, hadisnya itu sahih, bahwa yu'ta bil mauti yaumal qiyamati kabshan. Pada hari kiamat nanti Allah akan mewujudkan, Allah akan merupakan kematian menjadi seekor domba. Karena mati dan hidup itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan dan kematian itu adalah sebagaimana kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Di hari akhirat kematian itu akan diwujudkan kabshan, berupa seekor domba. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kematian yang berwujud seekor domba itu Allah taruh di antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian fayuzbahu, kematian yang berupa domba itu disembelih oleh Allah. Maka setelah disembelih domba itu, khuludun la mauta ba'dah, diserukan kepada penduduk surga bahwa siapa saja yang tinggal di surga, khuludun la mauta ba'dah, hidup dengan kehidupan yang abadi. Begitu pula yang tinggal di neraka. Mengapa? Karena penduduk neraka, orang-orang kafir khususnya, mengira mereka tinggal di neraka seperti mereka tinggal di dunia. Artinya apa? Ketika di dunia mereka hidup kemudian mati berpindah tempat. Mereka mengira neraka itu seperti itu. Mereka hanya sementara, ketika mereka mati nanti akan dipindahkan ke surga. Ketika disembelih kematian itu diserukan kepada mereka khuludun la mauta ba'dah. Setelah ini tidak ada lagi kematian. Yang tinggal di surga akan tinggal selamanya. Begitu pula yang tinggal di neraka, khususnya orang kafir, bukan orang mukmin, khuludun la mautabadah, akan tinggal kekal dan abadi di neraka. Yang menarik adalah kata Fakhruddin Ar-Razi bahwa ayat ini di satu sisi menjelaskan tentang hakikat surga. Kata beliau, inna haqiqatal jannati ibtihajun nafsi wa farhuha bi ma'rifatillahi wa bi ta'atihi wa bi ibadatihi. Hakikat surga itu adalah bukan berupa tempat. Kalau berupa tempat, maka perspektif orang-orang surga itu bukan sekarang, tapi nanti. Tapi kata Fakhruddin Ar-Razi, sebagaimana sudah kita paham, sudah kita sering dengar dari guru mursyid kita. Inilah penting menyebutkan berbagai literatur untuk menunjukkan bahwa al-wali layak bisyar'in jadid. Seorang wali tidak datang dengan ajaran baru. Apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita itu juga sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Hanya karena kita kurang perpustakaan,
kurang baca, orang-orang yang kurang membaca tentu kaget ketika mendengar kalam-kalam dari guru mursyid kita. Kata Fakhruddin Ar-Razi, hakikat surga itu bukan tempat, tetapi kondisi jiwa, hati yang senantiasa senang dan gembira. Pangersabah ketika menjelaskan hakikat surga tidak baca kitab kepada kita, tetapi dengan sederhana beliau meringkas, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu sesungguhnya guru mursyid kita sedang mengajarkan hakikat surga kepada kita. Surga yang sejati, kata Fakhruddin Ar-Razi, bukan tempat yang nanti, bukan, tetapi kondisi jiwa yang senang, bukan karena urusan materi, tapi farhuha bima'rifatillah, karena ma'rifat, kenal kepada Allah. Bayangkan kita dulu berteman, punya teman satu kelas dengan kita. Saat ini teman-teman kita itu sudah menjadi pejabat, atau menjadi orang besar, atau menjadi orang penting, atau menjadi seorang kiai, artinya jadi orang populer lah. Tentu kita senang pernah memiliki kenal dengan orang tersebut. Bahkan kita dengan bangga bercerita kepada orang-orang, oh dulu itu dia teman saya, dulu saya sekelas dengannya, sering bermain dengannya. Walaupun juga bisa jadi yang kita banggakan itu tidak lagi kenal, tidak lagi ingat dengan kita, ya namanya manusia kan seperti itu. Tetapi menggambarkan bagaimana kalau rasa kita, ini kan pembahasan bab rasa, kalau rasa kita disampaikan oleh guru mursyid, sesungguhnya sebagaimana kita senang memiliki teman atau kenal seseorang yang memiliki jabatan atau memiliki popularitas, kalau rasa kita dibuka, kalau rasa kita disampaikan oleh Allah melalui wasilah guru mursyid kita, sesungguhnya ma'rifat yang ditanamkan oleh guru mursyid kita kepada kita semua merupakan suatu kebahagiaan, kegembiraan yang tidak bisa dibayar, tidak bisa digantikan dengan dunia dan segala isinya. Inilah wa farhuha bi ma'rifatillah wa bi ta'ati wa bi ibadati, senang apabila rasa itu sudah disampaikan ketika melaksanakan ketaatan, melaksanakan amaliyah, kita betah. Bagaimana tidak betah apabila rasa itu sudah disampaikan? Manakib setiap malam kita tidak pernah bosan, baik offline ataupun online. Kita berzikir, walaupun istilahnya zikirnya tidak ganti-ganti, hanya la ilaha illallah saja. Tapi kalau sudah disampaikan rasanya, alangkah bahagianya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Fakhruddin Ar-Razi, siapa yang sudah sampai pada kondisi jiwa seperti ini, senantiasa gembira dengan ma'rifat dan ibadah kepada Allah, faqad dakhalal jannah, maka sungguh dia sudah masuk surga semenjak di dunia, seolah-olah dia telah mati. Mutu qabla an tamutu. Kematian bagi mereka bukan perpindahan jasad, bukan perpindahan roh dari jasad, tetapi matinya nafsu dan hidupnya jiwa dengan taat dan makrifat kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid kita kepada kita semua. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, kemudian pangersabah yang menarik adalah ketika menafsirkan al-mautatul ula, yang mereka tidak merasakan kematian kecuali mati yang pertama. Ini yang menarik. Apa ya, dijelaskan oleh Hadratus Syekh, yang dimaksud mati pertama itu adalah 4 macam kematian. Al-mautatul ula hiya mautul abyad wa mautul ahmar wa mautul aswad wa mautul akhdar. Begitu urutannya di dalam Fadlul Syuhur. Yang dimaksud mati yang pertama bagi seorang salik, bagi guru yang sudah dirasakan oleh guru mursyid tentunya, adalah 4 macam kematian tadi. Mati bagi kita bukan berpindahnya jasad dari ruh, bukan berpindahnya ruh dari jasad, mohon maaf. Nah, di luar penjelasan guru mursyid bahwa kita hidup 2 kali, mati 2 kali, kan? Itu yang sering kita dengar. Kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati, fa ahyakum, kemudian kamu hidup, summa yumitukum, kemudian kamu mati, summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan lagi. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mati yang pertama itulah 4 bulan di kandungan ibu,
mati yang pertama. Mati yang kedua itulah an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Hidup yang pertama itulah kita keluar dari rahim ibu. Hidup yang kedua inilah kita dihidupkan, dibangunkan dari tidur kita, dihidupkan dari kematian kita dengan talqin zikir dari guru mursyid kita. Di luar penjelasan itu, yang dimaksud al-mautatul ula di dalam pembahasan Fadlus Syuhur ini, mati yang pertama itu adalah 4 macam kematian. Yang pertama mati putih, al-mautul abyad. Yang kedua al-mautul ahmar, mati merah. Yang ketiga al-mautul aswad, mati hitam. Yang keempat al-mautul akhdar, mati hijau. Apa yang dimaksud mati putih? Al-ju'. Mati putih itu adalah kondisi lapar. Baik itu disengaja atau tidak disengaja. Lapar yang disengaja apa itu? Puasa. Kita riyadhah niat berpuasa. Baik yang diwajibkan oleh guru mursyid atau tidak diperintahkan, tetapi kita baca sejarah beliau. Man ra'ani fil bidayah, man ra'ani fin nihayah sara zindiqan. Man ra'ani fil bidayah sara siddiqan. Siapa yang melihatku ketika fin nihayah sudah menjadi mursyid yang kamil mukamil, sara zindiqan, niscaya jadi orang zindik dia. Tidak sempurna memahami guru mursyidnya. Apa ngerasa abah hanya memerintahkan zikir saja? Tidak salah, tapi juga tidak benar. Lihat bagaimana perjalanan guru mursyid kita. Bagaimana talabul ilminya. Berapa tahun ya pesantren. Bagaimana kepada guru mursyidnya. 44 tahun ke Suryalaya. Tidak pernah absen manakib kecuali 2 kali. Itu pun atas perintah pengersa Abah Hanum. Bagaimana riyadhahnya. Bagaimana puasanya. Dulu pengersa Abah ahli puasa. Walaupun itu tidak diwajibkan kepada kita. Takut memberatkan. Maka yang diwajibkan hanya beberapa saja riyadhah puasa itu. Alju, lapar itu adalah riyadhah dari guru. Pasti dirasakan oleh para murid, baik disengaja dengan puasa ataupun tidak disengaja. Apa? Barangkali kita tidak ada rezeki atau ada rezeki ingin makan yang lebih enak tetapi hanya bisa makan seadanya. Itu juga alju termasuk di dalamnya. Atau seperti kata pengersa Abah, orang yang sudah ditalkin wajib puasa sehari 5 kali. Kapan? Itulah ketika sedang berpuasa. Sedang berpuasa, sedang sholat 5 waktu. Atau ketika kita sedang amaliyah, kan kita tidak sambil makan melaksanakan amaliyah itu. Inilah disebut mati putih. Kenapa? Li'annahu yakunu dia andil qulub. Orang yang ahli riyadhah berpuasa, tentu bukan hanya puasa lahir mananya ya, tetapi juga puasa batin. Yakunu dia andil qulub, menjadi cahaya bagi hatinya. Istilah ibu-ibu zaman sekarang membuat hatinya menjadi glowing, jadi putih, jadi bersinar, bercahaya. Tetapi yakin pasti riyadhah mati putih kita tidak sampai seperti riyadhah mati putihnya pengersa Abah. Kalau kita baca riwayat hidup beliau, ada momen di mana beliau tidak memiliki apa-apa sampai untuk menenangkan anak-anaknya beliau sampai memasak batu. Riyadhah mati putihnya pengersa Abah. Pasti ikhwan diperjalankan kepada hal itu. Baik tadi disengaja atau tidak disengaja. Dan kemudian itu mati putih. Maksudnya adalah lapar. Yang kedua adalah mati hijau dulu saja. Mati hijau. Mati hijau itu lubsur riqa awil muraqaat. Mengenakan pakaian compang-camping, mengenakan pakaian tambalan. Konteks arti terjemah zaman dulu, taurikoh zaman dulu, menggunakan pakaian seadanya untuk menghilangkan rasa sombong. Terjemahan sekarang kontekstual untuk para ikhwan, mati hijau itu adalah memakai merah putih. Memakai merah putih. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan, rasa gengsi, rasa malu di dalam diri kita. Merah putih itu, apakah memakai merah putih itu berdosa? Tidak. Apakah memakai merah putih itu melanggar negara? Melanggar adat? Tidak. Tetapi kenapa? Ada perasaan malu ketika kita memakai merah putih, atau ada perasaan canggung ketika memakai merah putih. Nah, itulah guru mursyid memerintahkan kita memakai merah putih dalam rangka mati hijau.
Riyadhah mati hijau. Seperti, kenapa disebut mati hijau? Seperti tumbuhan dan rumput. Pisang itu sebelum kuning warnanya hijau. Sebelum hijau ia jantung dulu. Rumput ketika subur warnanya hijau, ketika sudah kering warnanya menjadi coklat dan lain sebagainya. Artinya apa? Pakaian yang dipakai tidak dibuat-buat untuk mencari kesombongan, tidak dibuat-buat untuk dianggap hebat, untuk dianggap keren, untuk dianggap ganteng, untuk dianggap cantik. Itulah tercermin pada merah putih. Kita memakai peci merah putih tidak ingin dipuji, juga tidak mengharapkan dihina. Kalau orang memuji, kita tidak mengharapkan itu, dihina pun kita tetap pakai. Karena itu kita diperintahkan oleh guru mursyid. Kita pakai pakaian pakai jas, pakai jubah dan lain sebagainya. Bukan ingin dianggap ustadz, bukan ingin dianggap kiai. Karena iktidaan bimursyidina, mengikuti cara pakaian pakaian dari guru mursyid kita. Itu mati hijau. Singkat saja, yang kedua mati merah. Mati merah. 4 macam kematian. Mati putih itu lapar. Mati hijau itu memakai pakaian seadanya, dalam konteks kita pakai merah putih, membawa tongkat dan lain sebagainya. Kemudian mati merah. Mati merah itu mukhalafatun nafsi, mukhalafah, mujahadah, melawan hawa nafsu. Nah, enaknya sih jam segini sudah istirahat. Setelah maghrib enaknya nonton TV dan lain sebagainya. Setelah sholat dan lain sebagainya. Tetapi kita punya guru mursyid, kita ada waktu-waktu di mana kita melaksanakan amaliyah. Ketika kita melaksanakan amaliyah itu, kita kesampingkan hawa nafsu kita. Disebut mati merah karena ibarat menyembelih hewan. Nafsu itu ibarat hewan buas di dalam diri kita. Hewan liar, binatang liar di dalam diri kita. Mujahadah melawan nafsu, inginnya nafsu bersantai-santai, tetapi kita bawa berzikir, kita bawa amaliyah, itu seolah-olah kita sedang menyembelih hewan itu. Hewan kalau disembelih maka keluar darah. Darah itu berwarna merah. Maka mujahadah itu bukan perkara yang ringan. Tetapi kalau sudah punya guru, sesungguhnya diringankan oleh guru mursyid kita. Mati merah berupa mujahadah melawan hawa nafsu. Yang keempat, mati hitam. Ihtimalul adza anin nas. Mati hitam itu kita menerima perlakuan buruk orang lain kepada kita. Kita sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia berbuat jahat kepada kita. Kita tidak berkomentar negatif kepada dia, tetapi dia berkomentar negatif kepada kita. Wah, pakai merah putih lah istilahnya. Kita kan tidak berbuat apa-apa, hanya pakai merah putih. Tetapi orang-orang bilang, oh ini sesat dan lain sebagainya. Inilah mati hitam. Pasti kita diperjalankan oleh guru mengalami momen-momen di mana mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain kepada kita. Itulah riyadhah dari guru untuk kita semua. Untuk apa tadi disebut mati hitam karena ghamun nafsi, ya, tertusuk paku itu pedih, sakit, tetapi ada kalanya mana yang lebih sakit antara tertusuk paku dengan dihina oleh orang, direndahkan oleh orang, walaupun tidak berdarah tetapi menembus ke dalam hati. Tidak hanya menembus kulit, tetapi tembus ke dalam hati. Inilah kita riyadhah. Setelah belajar zikir ini, orang mau berkata baik, tidak baik kepada diri kita terima itu. Karena apa? Untuk riyadhah kita hidup tidak mencari pujian orang, kita hidup untuk mencari ridhonya guru, untuk mencari ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka ma'rifatak. Semoga kita semua senantiasa diberikan istiqomah, dimudahkan segala urusan kita. Sekali lagi kita doakan di bulan ini senantiasa dikabul segala hajat-hajatnya, senantiasa dijaga semua anggota keluarganya. Dengan berkah karunia Masjid, kita tutup khidmat ilmiah pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan. Hadanah majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.